Udah, jangan keterusan. Jangan julid tanpa Data yang valid. Mau ngomongin apa nih hari ini? sekarang kita ngomongin julid lagi enggak? Juliari. Jadi kita ngomongin Juliari. Kenapa dengan Bapak Juliari ini seorang menteri sosial kita? Jadi Dia kenapa? ketangkep. Tunggu. Jadi dia ketangkep karena Dia korupsi bansos. menteri sosial korupsi bansos Bantuan sosial. Dia menteri sosial yang tidak sosialis. tidak berjiwa sosial sama sekali. Kenapa ngorupsinya bansos ya? Gua kaget sumpah waktu dengar berita ini muncul menteri sosial loh yang diharapkan untuk bagi masyarakat yang kayak lo tau lah penderitaan kita di masa pandemi ini COVID-19 ini benar-benar ngerusak ekonomi, Susah ngerusak nyari masyarakat kerja, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan karena wabah ini nih, karena wabah ini. Salah satunya lu kan? Enggak dong, ini gue masih kerja nih. Oh, udah kerja. Tapi yang bentar ini lu dirumahkan kan? Jangan gitu dong. Kok doa lu jelek sih? Iya, padahal beberapa waktu yang lalu Iya. EP atau Edi Prabowo Betul. ketangkep juga. Ya kan karena korupsi benur. Benur. Ekspor benur. Ya. Berarti udah, jadi untuk kabinet yang sekarang per tahun ini udah dari 2 menteri kita yang dicokol KPK. Betul. Karena korupsi. Tapi gue bingung. Tapi emang gue juga agak bingung juga nih. Iya. Bapak ini kan dia harta kekayaannya 47 miliar. Ya, Betul kan? padahal orang kaya. Iya, 47 miliar loh. Asal Anda tahu nih, Bapak Juliari ini atau Iya. sekarang bahkan bakal mantan mensos ini Mantan ya. punya harta kekayaan tuh sampai 47 miliar. Ya, dia nggak orang miskin kan? Bukan orang miskin. Tapi masih aja kayak nyolong loh. Bahkan yang gue dengar kabarnya bahwa dia motong 10.000 per satu kakak ya, kayak satu bansos ya gitu ya. Iya, hitunglah misalkan Hitung 30 ya 10.000 itu. 10.000 per satu kakak. Kalau ada 300.000 jeng 3M. Ini bukan ngajarin hal yang benar. Iya. Tapi kalau misalkan dia motong 1.000 aja 300 juta. Tapi kan tetap aja 1.000 kan korupsi juga, Bray. Kalau 100 rupiah Korupsi juga. tetap nggak boleh kan, ya. tetap nggak boleh. Sebenarnya sih dalam peraturannya nggak boleh, tapi kan emang nggak gede sih. Iya. Tapi menurut gue sih itu tetap korupsi. Tetap duit tuh, Tetap duit. Rakyat. Kalau emang lu pengen kaya dari nggak, dan lu kan udah jadi menteri nih pasti. Iya. Pengen kaya, lu mendingan juga jualan ini aja, keripik di kementerian. Kalau ternak lele di Danau ternak Toba lele. itu Kan bisa lu, ngapa harus korupsi dana bansos lu? ternak lele di Danau Pak Juliari. Toba. Cakep. Saya sangat kecewa Bapak Juliari kepada Anda sebagai Menteri Sosial. Dan Pak Edi Prabowo juga. Pak Edi Prabowo kan udah lewat. Intinya dia udah Tapi dia nyebelin juga kan? pokoknya orang yang korupsi nyebelin. Ya udah. Oke, orang korupsi, saya anti korupsi. Saya anti. Jurnalisme melawan korupsi. Menurut lo, Ah. berapa hukuman Pak Juliari? Nah, katanya sih ya, bukannya dia mau dihukum mati. Kan Mbak. Oh iya. Bentar. Ois. Dia terancam hukuman mati. Iya, terancam. Terancam Kenapa sih hukuman dia mati. terancam, Oke. Bil? Jadi sebelumnya Bapak Mahfud MD menjelaskan dia bisa terancam hukuman mati karena pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Pasal 2 itu berbunyi dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Ngeri. Kan? Jadi makanya nih sampai Menko Polhukam Bapak Mahfud MD juga ikut menyikapi kan. Jadi dia juga menjelaskan bahwa hukuman mati bisa diterapkan. Bisa. Nih bisa diterapkan Bisa. bila korupsinya dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya negara dalam keadaan bahaya
kemudian terjadi bencana alam. Oke. Bencana alam nasional hingga negara dalam keadaan krisis ekonomi dan krisis moneter gitu loh. Nah, emang kita dalam keadaan apa sih? Kita kan masih resesi. Tapi bisa nggak kalau misalkan resesi? Nah, itu dia, makanya Pak Mahfud MD juga masih menjelaskan lagi bahwa nanti ancaman hukuman mati itu bisa dikenakan. Hal itu tergantung ahli dalam menafsirkan antara bencana non alam dan bencana alam nasional. Itu nanti bisa di ya gimana hakimnya aja. Kan COVID nih. COVID itu bencana apa? Bencana internasional loh. Internasional. Bukan bencana nasional, internasional. Tapi kan itu lebih gede daripada nasional. Tapi kan yang diminta internasional. Kalau menurutku sih ini bakal hak vetonya mungkin keputusan dari pengadilan ya. Hakim yang bakal mendakwa si Bapak Juliari Batubara. Batubara. Betul. Tapi menurut lo dia bakal kena hukuman mati apa enggak? Kayaknya enggak. Kenapa? Karena ya hak asasi manusia dong. Ya mau gimana lagi? Siapapun yang mematikan nyawa, ya kan nggak boleh dong. Tapi kan udah ada pasal-pasal ya, berarti sudah dilakukan dan sudah dikaji oleh legislatif, oleh DPR juga. Ya apapun. Kalau sebenarnya kalau misalkan dia salah, bukannya harusnya ya udahlah dipidanakan, dipenjarakan, dia balikin uangnya, dia Gak semudah itu bro, balikin uang langsung nggak dipenjara. Nanti kalau ada yang kayak gitu, balikin uang kelar dong. Ya oke lah, nggak usah kayak gitu, dimiskinkan aja deh. Gimana? Setuju nggak? Daripada dimatiin, mendingan dimiskinkan. Kalau gue mendingan dimatiin, nyebelin gue soalnya. Dana bansos masalahnya. Bansos COVID lagi. Iya. Tapi banyak spekulasi yang bilang bahwa dia nanti kasusnya kayak Bapak Akhil Mokhtar gitu loh. Iya. Bukan kan ini kan dua kasus yang berbeda, cuman hukumannya ya sepertinya mungkin seumur hidup penjara, ya seumur hidup gitu loh. Jadi menurut kalian, Bapak Juliari Batubara ini akan terkena hukuman yang mana? Hukuman mati, penjara 20 tahun apa seumur hidup? Atau dia dimiskinkan aja? Terus di kolom komentar. Ada respon dari seorang akademisi. Siapa? Favorit gua. Siapa? Rocky Gerung. Iya. Katanya Bapak Juliari ini tunggu. Wah, karena dia mensos malah miskinin orang-orang kecil. Gimana coba? Bukan miskinin, tapi dia nilap-nilapin uang 10.000 tuh coba-coba. Jadi untuk kalian generasi muda dan generasi milenial, tolong jadilah pribadi yang jujur, jangan korupsi ya. Sudah ada contoh nih Bapak ini dari emang lo tahu nggak sih berapa banyak dalam 1 tahun ini yang terkena korupsi? Banyak. Iya, oke lah. Di kabinet ini ada sudah 2 orang yang kena. Nah, terus dia juga bilang nih soal apa namanya? Ya itu hukuman mati itu. Ya tapi dia tetap nggak menyetujui sih. Gue sih setuju. Gue sih enggak. Ya gitulah pokoknya. Nah, terus ada lagi nih dari Imam Darto. Kenapa Imam Darto? Kata netizen sih dia blunder. Blunder ya. Soalnya ya dia nge-tweet yang itu kan? Nge-tweet. Nah, dia tuh nge-tweet nih gini. Katanya dia, apa? Bukannya mendukung korupsi ya, tapi di depan mata disodorin 17M, siapa yang gak getar anjir? Point is, semua orang punya setannya masing-masing, tinggal waktu bikin dosanya aja. Katanya gitu kan. Oke. Nah, terus ya kecauan itu tuh banyak reaksinya, menimbulkan banyak reaksi gitu. Pro kontra ya. Oke. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Kalau dia bisa menahan diri, toh gaji menteri emang kecil. Kan gede loh. Belum uang tunjangannya. Iya, berarti ini kesalahan Pak Jokowi juga. Sudah bukan kesalahan Pak Jokowi juga sih. Ya, memang menteri ini mentalnya ya ternyata dia mental korup juga gitu loh. Iya. Tapi kalau menurut gua ya, harusnya Pak Jokowi itu lebih pandai lagi untuk mengambil orang gitu loh. Harusnya kan dia nggak tahu bakal korupsi anak buahnya. Tapi ya intinya ya yang salah tetap yang korupsi. Iya. Apapun yang terjadi yang salah tetap korupsi, walaupun ya memang dipilih sama orang tersebut. Tapi ya dia kan udah ngasih amanah untuk jujur sama masyarakat. Tapi yang nggak jujur ya yang pelakunya. Tapi ya tetap yang salah yang korupsi. Semoga penggantinya setelah Bapak Juliari dan yang kemarin Pak Edi Prabowo ya dapat pengganti yang layak dan dia benar-benar bisa menjaga amanat rakyat. Gitu aja. Yang penting lebih ahli daripada mereka. Oke. Dan mau nanya nih,
untuk kalian netizen, siapa yang cocok jadi menteri pengganti Bapak Juliari Batubara? Dan kalau bisa sih Pak Edi Prabowo juga, siapa? Ayo. Aku cinta Bu Susi. Terus kolom komentar ya, jangan lupa. Oke. And jangan lupa untuk share, Komen dan like juga. dan subscribe. Dan subscribe juga, sebarin nih video ke grup WhatsApp, grup Facebook, Twitter, apa Instagram segala macam lah. Ke grup-grup mantan lagi. Ya pokoknya ke grup lah. Mantan. Dan jangan asal sembarangan nge-share ke grup keluarga. Aduh. Tetap sadar, tetap sabar. Semoga corona cepat ambiar. Bye bye.